Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sedulur Ombudsman di Facebook Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Ya, hari ini Jumat 3 Juli tahun 2020, saya Eni Nur Aidi kembali hadir menyapa Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya selama 1 jam ke depan, tentunya dalam kegiatan dialog interaktif bersama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Dan dialog kali ini membahas tentang PPDB dan permasalahannya. Ya, setiap tahun pelaksanaan PPDB tentu ada saja permasalahan atau persoalan yang terjadi, baik di kota-kota besar maupun di pelosok negeri. Tidak terkecuali pasti di Provinsi Banten pun ada saja permasalahan yang terjadi. Nah, untuk membahas apa saja persoalan yang terjadi dan bagaimana pemerintah mengatasinya, hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang terhormat, ada Kepala Dinas Kota Cilegon. Selamat siang, saya menyapa dulu nih. Bapaknya lagi ada tamu sebentar. Oke, baik. Siap, baik, terima kasih ya. Ya, kemudian dari Dinti Kabupaten Tangerang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang, Bapak Ujang Sudiartono, STMT. Selamat siang, Pak Ujang. Pak Ujang? Siang. Iya, selamat siang. Bisa dengar suara saya ya, Pak ya? Ya, halo. Oke, ya. Sehat Pak hari ini, Pak? Bisa. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah ya, sehat. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, Bapak Wawan Sukmara, SE. Selamat siang, Pak. Siang, mohon izin Ibu. Ya. Pak Kadis tidak bisa dipanggil Ibu Bupati. Ya. Oke. Sama Pak Sekdisnya. Ya. Siap. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Lalu kemudian ada dari Kota Tangerang nih sebenarnya, tapi belum masuk. Tadi sempat masuk tapi terputus lagi. Ya, sambil kita menunggu, sambil kita berjalan diskusinya untuk hari ini. Ya Pak. Baik. Ya, karena saat ini yang tersedia dari Kabupaten Tangerang, Pak, bisa dijelaskan, Pak, saat ini pelaksanaan PPDB apakah berjalan dengan lancar, Pak? Baik, terima kasih, Mbak Eni. PPDB di Kabupaten Tangerang itu baru kita mulai per hari ini ya, untuk SMP kita baru mulai hari ini, dan kita juga sudah melakukan beberapa teman-teman juga per hari ini sudah monitoring gitu kan. Jadi so far sih dari pengamatan kita yang ke lapangan masih berjalan dengan lancar, karena yang kita buka hari ini per tanggal 3 itu adalah baru zona afirmasi. Kita baru zona afirmasi tanggal 3 ini, karena kita punya waktu sampai tanggal 9. Kebetulan memang tanggalnya kita pecah-pecah, karena untuk memecah supaya tidak ya Pak membludak sekaligus gitu. Melakukan ada sebagian sekolah sebenarnya, jadi juga dengan dikolektif oleh sekolah. Suaranya putus-putus, Pak. Ya, halo. Ya. Jadi yang kita lakukan memang itu, kita memanfaatkan teknologi yang ada, karena memang kondisinya di kami itu masih
Kemudian dari sisi daya tampung ini yang biasanya selalu menjadi masalah, bahwa daya tampung kita tidak mungkin bisa menampung semua lulusan SD, negeri dan swasta itu masuk ke SMP negeri gitu kan. Jadi daya tampung SMP negeri kita tuh hanya kurang lebih ribuan. Jadi kita itu SMP negeri itu kurang lebih sekitar hampir 44% lah dari total lulusan SD dan 1000 sekolah gitu loh. Itu memang yang jadi salah satu polemik tersendiri. Tapi sampai sejauh ini kami memantau per hari ini tadi terbilang cukup lancar dan berjalan dengan baik gitu. Nanti tinggal kita lihat saja perkembangannya, mudah-mudahan sampai sini juga tidak ada masalah gitu. Oke, baik Pak. Benny, Iya, siap Pak. Terima kasih Pak Ujang. Izin bertanya Pak Ujang. Halo Pak Ujang. Ya, silakan. Ya, mengingat pelaksanaan PPDB tahun silakan. ini di tengah pandemi, Pak, apakah pemerintah Kabupaten Tangerang mempersiapkan semacam juknis yang juga membahas tentang protokol kesehatan, Pak? Ya, Pak Ujang. Ada suaranya. Halo. Ya, Pak Ujang. Baik. Berkaitan dengan kondisi memang kita saat ini sedang baik saya jawab. Berkaitan dengan kondisi yang saat ini sedang memang PSBB di Tangerang. Jadi sekolah sih sebenarnya sudah kita persiapkan dari awal-awal untuk bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi sekarang. Jadi semua kegiatan PPDB itu yang kita lakukan sudah mengacu kepada protokol kesehatan. Di antaranya sekolah sudah menyiapkan sarana sanitasi di sana, baik mencuci tangan, penjagaan, aturan jarak itu sudah kita lakukan. Kemudian juga kita sudah melakukan pemisahan di beberapa SD itu kan biasanya pada saat PPDB itu orang tua bawa anak tuh. Nah, jadi kita di beberapa tempat itu kita pisahkan. Jadi kita siapkan sendiri supaya anaknya ada tempat bermain dengan teman-teman sebayanya. Karena orang tuanya melakukan pendaftaran ulang untuk anaknya yang masuk SMP. Jadi dari protokol COVID sepertinya putus ya Pak. Kami sudah siap semuanya. Dari mulai penggunaan masker itu mungkin apa sih? Nggak kedengeran ya? Oke, baik. Putus-putus Pak untuk suaranya dari Dinti Kabupaten Tangerang. Iya nih, sama baik, terima kasih Pak. Tapi pada intinya pemerintah Kabupaten Tangerang mempersiapkan PPDB juga sesuai dengan protokol kesehatan ya Pak ya. Ya betul, kita sudah siapkan itu dari awal-awal memang kita sudah siapkan. Karena kebetulan kita juga ada yang itu di mute dulu kalau di sini ngobrol itu biar kedengeran. Kerja sama Oke, baik Bu, Pak. Ya, terima kasih Pak Ujang.
Oke, terima kasih Pak Ujang. Mungkin suaranya putus-putus jaringannya mungkin ya. Baik, terima kasih. Mungkin nanti kembali lagi ke Pak Ujang. Tapi sebelumnya saya beralih dulu nih ke Kota Tangerang, masih ke Tangerang Raya. Ada Ibu Kadis, Bu Masyati Yulia SHMAP. Selamat siang Bu Kadis. Selamat siang. Iya, sehat ya Pak Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Sehat hari ini ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Iya Ibu, berkenaan hari ini yang kita bahas adalah PPDB dan permasalahannya Bu. Yang seperti kita tahu banyak sekali permasalahan-permasalahan khususnya di wilayah besar ya Bu, kayak Jakarta, Bandung gitu, terkait pelaksanaan PPDB. Nah, bagaimana Bu di Kota Tangerang Bu? Apakah sejauh ini berjalan dengan lancar atau ada kendala Bu? Khususnya untuk PPDB yang ada di Kota Tangerang, kami sudah melaksanakan pertama tahap sekolah dasar ya. Tahap sekolah dasar itu yang sudah dimulai dengan tanggal 11 kemarin itu sampai dengan tanggal 19 Juni yang tahap satunya ya, dan tahap 2-nya sampai dengan tanggal 24 Juni. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan lancar. Ya. Yang sekarang ini kita mulai dengan SMP. SMP kemarin sudah dimulai ya, dari mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 11 Juli. Nah, itu tahap 2-nya itu tanggal 10 ya, tanggal 10, tanggal 11. Yang untuk tahap SD itu tidak ada hambatan ya, alhamdulillah lancar. Yang untuk SMP ini jalur zonasi itu sudah selesai, jalur zonasinya alhamdulillah juga sudah dilaksanakan dan lancar. Ini kami yang kemarin mulai tanggal 2 dan tanggal 3 ini adalah jalur prestasi dan perpindahan orang tua. Afirmasi, mohon maaf, afirmasi dan perpindahan orang tua ya. Alhamdulillah juga kita lancar. Lancar ya Bu ya. Informasi yang kami dapatkan Bu, sempat diundur ya Bu, ada masalah teknis untuk pelaksanaan di sekolah dasar? Bukan diundur ya, kita karena di sekolah dasar itu kita sudah memakai online. Jadi bukan saja SMP tapi SD juga kita sudah pakai online. Jadi ada trouble sedikit di aplikasi, itulah waktunya kita undur untuk waktu sehari. Oke, baik. Tapi sejauh ini bisa teratasi ya Bu ya kendalanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih Bu. Tapi terkait jalur zonasi maupun yang lainnya, apakah di sana ada hambatan juga Bu? Untuk SD ya, SD itu kami untuk jalur zonasi itu sudah 80%. Pertama adalah 40% adalah zonasi lingkungan. Jadi zonasi lingkungan itu yang sekitar sekolah. Grade-nya atau skornya itu yang satu RT dengan sekolah itu skornya 5 dan juga satu RT dengan sekolah itu skornya 4. Untuk yang wilayah itu skornya 3 dan antar wilayah skornya 2. Nah, itu yang pembagian untuk SD. Sedangkan untuk SMP ya, SMP ini jalur zonasi. Jalur zonasi itu 50%, jalur afirmasi 15%, dan juga untuk jalur prestasi atau antar wilayah itu 30%. 5%-nya adalah prestasi yang punya sertifikat tentunya yang diadakan oleh pemerintah, dan juga untuk 20% itu dilihat daripada nilai rapot. 5%-nya dari luar kota. Oh, gitu. Sedangkan untuk jalur zonasi tadi yang 50% itu kita yang dilihat ya, pertama adalah zona yang kriterianya tadi yang sudah saya sebutkan ya. Keduanya kita melihat daripada nilai, pertama zona, kedua nilai, dan yang ketiga kita lihat usia dan urut daftar. Gitu. Seperti itu ya Bu ya persyaratannya ya. Ya. Kalau kaitannya dengan pelaksanaan di tengah pandemi ini Bu, apakah dipersiapkan juga tentang protokol kesehatannya? Iya, tentu. Jadi
karena kita dari SD sampai ke SMP sudah online ya, jadi kita mengharapkan kepada orang tua itu daftarnya dari rumah ya, dari rumah. Namun demikian tidak menutup kemungkinan kan banyak juga orang tua yang masih perlu mendapatkan bantuan ya, perlu mendapatkan bantuan karena dia masih ya belum bisa aplikasi misalnya. Itu kita menyediakan posko-posko di setiap sekolah dan juga posko yang ada di Dinas Pendidikan itu sendiri, serta sudah ada untuk web yang dihubungin ya, nomor HP yang untuk dihubungin yang sudah kita sediakan. Jadi kita tetap membantu masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan dari kita. Oke, jadi SD maupun SMP di Kota Tangerang PPDB dilakukan secara daring ya Pak Ibu ya? Iya, betul. Oke, tinggal bagaimana teknis di lapangan ya Bu? Iya, betul. Ya, baik. Terima kasih Bu. Nanti saya ke Ibu lagi, tapi sekarang saya mau ke Cilegon dulu Bu. Boleh. Ada Pak Kadis. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang Ibu. Pak Ismatullah, sehat ya Pak? Insya Allah Ibu sehat selalu. Insya Allah sehat. Terima kasih waktunya Pak. Izin bertanya Pak, di Cilegon bagaimana pelaksanaan PPDB-nya Pak? Kalau di wilayah lain permasalahan yang paling banyak muncul itu tentang umur Pak. Apakah di Cilegon juga sama Pak? Untuk di Kota Cilegon permasalahan umur sebetulnya sudah bisa kita selesaikan dengan pola-pola yang sudah kita rumuskan. Sehingga apabila itu terjadi, tentunya kita sudah menyikapinya dengan membuat aturan-aturan yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat. Dan hal ini tentunya secara bertahap kita turun dulu ke TK, ke PAUD, sehingga masalah umur itu kan dapat kita selesaikan melalui sosialisasi kepada kepala sekolah TK dan PAUD yang ada di Kota Cilegon. Dan untuk perjalanan PPDB di Kota Cilegon secara prinsip sudah lancar. Namun Kota Cilegon itu ada beberapa wilayah yang memang di pegunungan seperti di Gunung Merak, ada di Tembolon, di Gunung Batur, di Cipala, di Kahal. Ini kita lakukan secara pola daring dan luring. Luringnya adalah pendaftarannya, terus kita scan, kita masukkan ke dalam data daring itu, sehingga dapat kita kirimkan dengan online tapi melalui operator yang disiapkan oleh sekolah tersebut. Nah, dengan pola itu ternyata masyarakat lebih terbantu. Dan ini pun berlaku kepada sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Cilegon. Bila ada orang tua yang terbatas kuotanya, sehingga mereka dapat dibantu melalui operator sekolah yang kita siapkan. Dan ini menjadikan Kota Cilegon berjalan lancar dikarenakan sudah ada paduan antara pola-pola daring dengan pola luring untuk melihat potensi masyarakat yang saat ini juga beragam. Terima kasih Ibu, seperti itu. Oke, baik. Kalau saat ini sudah tahap sampai mana Pak pelaksanaannya? Tahap ini kita sedang verifikasi karena Sabtu nanti akan kita umumkan, sehingga terakhir kemarin pendaftaran Kamis jam 2 siang sudah kita tutup. Tapi Kota Cilegon melaksanakannya tidak bertahap, sekaligus zonasi, afirmasi, prestasi dan perbinaan orang tua sekaligus kita laksanakan hingga waktu itu dapat kita efisienkan, dan semoga pada hari ini akan ada rapat nanti malam kita putuskan seperti apa hasilnya, dan semuanya itu menjadi sebuah keharusan kita untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga antara afirmasi, prestasi perbinaan orang tua dan zonasi sekaligus dapat kita umumkan di tanggal 4. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selain kendala tadi, Pak, untuk jaringan, ada kendala lainnya, Pak, dirasakan oleh pemerintah Kota Cilegon dalam pelaksanaannya, Pak? Tentunya kendala-kendala yang kita rasakan sekarang ini, orang tua ini kan tentunya ingin diterima di sekolah negeri. Sehingga dengan berpindah-pindahnya mereka dari zonasi, misalkan pindah ke prestasi, ini cukup menyulitkan para operator kita yang di sekolah, sehingga pendataan tidak tuntas-tuntas karena berpindah moving terus pendataan ini mengakibatkan kita juga agak kesulitan menelusurinya. Ini salah satu contoh. Dan ada juga yang prestasi dan perpindahan orang tua yang tentunya ini juga menjadi sesuatu yang akan dimaksimalkan ke depan karena Kota Cilegon kota industri, sehingga mobilitas mereka dalam bekerja ini juga memungkinkan dari
daerah yang satu pindah ke daerah yang lain, atau mereka membawa keluarganya datang ke Cilegon, seperti kemarin ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Timur masuk ke Cilegon, pendaftaran anaknya belum ada KTP Cilegon. Nah, ternyata perpindahan orang tua ini juga memerlukan administrasi yang harus kita siapkan, dan kenyataannya mereka terkadang ya sedikit mudah emosional lah, karena pelayanan yang tentunya untuk mereka yang pindah orang tuanya agak ada kesulitan, tapi yang seperti itu kita tanganinya dengan kita undang saja ke Dindik atau suruh menghadap ke operator sekolah, insya Allah akhirnya juga dapat kita selesaikan. Oke. Udah, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Oke, terima kasih Pak Ismatullah, dan sekarang ke Lebak nih Pak Sekdis ya. Pak Sekdis, selamat siang. Ya Pak, mengingat wilayah Lebak yang cukup luas Pak, saya membayangkan ini untuk penerapan zonasi cukup penyulitan atau bagaimana Pak pendapat Bapak? Untuk di Lebak, alhamdulillah Bu, ya secara umum permasalahan PPDB ini berjalan dengan baik. Cuman betul kata Ibu, karena geografis Lebak ini cukup sangat luas ya, yang ada di Banten. Nah, ini ada yang dilakukan secara luring dan daring. Ini yang menjadi kendala, Bu, ini yang terutama yang ada di daerah ibu kota kabupaten, yaitu Rangkas Bitung. Nah, ini hanya di sekitar itu aja. Karena apa? Karena kita juga sangat paham, karena masih adanya orang tua yang menginginkan anaknya di salah satu sekolah, padahal ini kadang-kadang dia lebih dekat dengan sekolah yang lain. Hal ini juga sudah diberikan pemahaman sebelumnya, ya, diberikan informasi bahwa untuk yang sekarang ini di PPDB yang sekarang ada afirmasi, zonasi, dan prestasi. Nah, ini alhamdulillah Bu, untuk di Lebak ya paham, dan kemarin sudah diumumkan, dan bagi orang tua siswa yang tidak tertampung, terutama yang ada di Kecamatan Rangkas Bitung, ini langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan akan memberikan saran pendapat kepada orang tua siswa sehingga untuk mengisi sekolah-sekolah yang masih kosong. Iya, baik, terima kasih. Bagaimana Pak dengan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah lain Pak? Kan mungkin lebih dekat dengan Bogor gitu Pak, bagaimana? Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan kabupaten kota lain, nah ini juga selain daripada itu kita juga sebelumnya, kita tahun kemarin dengan tahun yang sekarang juga kita sudah melakukan adanya perjanjian kerja ya, kerjasama antara kabupaten seperti dengan Pandeglang, dengan Bogor. Nah, ini juga ya sampai saat ini tidak ada masalah. Ada koordinasinya ya Pak ya, kerjasama yang dilakukan? Kita juga sudah ada perjanjian kerja dengan perbatasan kabupaten yang ada dengan Kabupaten Lebak. Dan kemarin juga bahkan 4 bulan kemarin kita sudah mengadakan kerjasama dengan Kabupaten Pandeglang, karena kita waktunya sudah habis, kita dilanjutkan lagi, dan kita sudah melakukan kerjasama itu. Oke, baik, terima kasih. Kalau saat ini berarti sudah tahap mana Pak PPDB-nya Pak? PPDB di yang sekarang untuk daerah Rangkas Bitung sudah diumumkan, tapi di sini kita masih ada space waktu ya untuk daerah-daerah yang lain. Ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memetakan peserta didik yang belum terserap di sekolah itu mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Juli Bu. Jadi masih. Jadi kalau memang ada nanti orang tua, kami juga siap untuk menampung itu, dan pengumuman hasil PPDB itu nanti tanggal 9 yang terakhir itu kan. Setelah kami petakan, andai kata ada ya ajuan-ajuan dari orang tua siswa terkait anaknya yang tidak masuk di sekolah, yang tidak tertampung dengan zonasi atau prestasi, nah ini juga akan kita petakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sekdis atas penjelasannya. Sama-sama. Iya. Kita kembali ke Kabupaten Tangerang lagi, Pak Ujang. Mungkin tadi putus-putus Pak jaringannya, Pak, bisa dijelaskan lagi Pak bahwa di Kabupaten Tangerang sekarang saat ini masih berlangsung PPDB ya Pak ya. Itu dilakukan secara daring atau luring Pak? Baik,
Jadi kami di Tangerang melakukan kombinasi semuanya. Jadi ini disesuaikan ke karakteristiknya sekolah. Karena walaupun Tangerang dekat dengan Jakarta, tapi wilayahnya juga cukup luas, Kabupaten Tangerang. Jadi kalau kita daring itu ada wilayah-wilayah tertentu yang jaringan internetnya nggak sampai gitu kan. Jadi itu kita lakukan juga secara luring ya gitu kan. Nah untuk yang jaringan internetnya bagus, jadi pada saat sekarang itu si wali murid itu tinggal verifikasi berkas sebenarnya. Karena beberapa sekolah yang sudah menggunakan jaringan internet, jadi dia sudah diberikan, kita sudah melakukan membuka internet itu sekolah itu untuk input data gitu. Jadi pada saat sekarang jalur misalkan hari ini kalau Kabupaten Tangerang membuka jalur afirmasi, jadi wali murid itu datang ke sekolah hanya untuk verifikasi berkas saja. Itu sudah kita mulai, yang kita lakukan mulai hari ini. Kabupaten kita rencanakan jadwal PPDB kami sama, SD dengan SMP itu sama. Jadi dimulai dibuka hari ini. Kita sampai tanggal 9 Juli. Jadi kemungkinan pengumuman itu kalau berjalan dengan lancar, mudah-mudahan berjalan lancar semuanya. Kita itu tanggal 10 Juli berkaitan dengan PPDB sekolah, baik itu SD maupun SMP. Itu mungkin sementara Mbak Eni. Iya, izin Pak, apakah Dinas Pendidikan setempat atau sekolah memiliki tim verifikasi dan validasi data calon peserta didik, Pak? Jadi kalau tim verifikasi itu ada di masing-masing sekolah sebenarnya, itu sudah ada. Di Dinas Pendidikan itu seperti yang dilakukan hari ini, kita memonitoring implementasi mereka di masing-masing sekolah. Khawatirnya ada muncul permasalahan, sehingga kita bisa melakukan antisipasi dengan cepat dan segera gitu kan. Jadi kalau tim itu sudah ada di masing-masing sekolah sebenarnya. Jadi dari dinas lebih simpel lah untuk monitoring saja, menindaklanjuti kalau sekiranya memang ada permasalahan krusial yang perlu kita tangani dengan segera. Oke, baik. Terima kasih Pak Ujang. Sama-sama. Iya Pak Ujang. Ya ke Bu Masyati, Bu Kadis. Ya Bu Kadis, izin Bu, kalau di Kota Tangerang sendiri Pak, Ibu terkait PPDB ini, apakah ada kanal pengaduannya Bu? Jadi kita khususnya untuk PPDB di Kota Tangerang tadi, kita sudah ada web tersendiri ya, ada web tersendiri, dan juga untuk pengaduannya kita ada helpdesk-nya ada, dan juga teleponnya ada. Jadi kita sosialisasikan juga melalui online ya, itu sudah disosialisasikan, dan juga setiap sekolah juga kita siapkan posko-posko. Posko ya, ada ya Bu ya. Di helpdesk tersebut kan berarti sudah banyak menerima aduan tuh Bu ya. Itu paling banyak aduan terkait apa Bu? Sebetulnya ini yang aduan tuh ada ya, diantaranya yang PIN belum dapat PIN-nya, yang belum dapat PIN, yang dari Depak itu belum dapatin karena terlambat, yang memberikan belum dapat PIN. Jadi orang tua jadi merasa gelisah gitu, yang belum mendapatkan PIN. Dan juga ada juga yang bertanya, pengaduan-pengaduannya itu seperti yang NIK dan juga afirmasi ya. Yang afirmasi itu ya kita kan hanya sesuai dengan aturan 15% lah ya. 15%. Nah, di sini lebih daripada 15%. Itulah yang ada ya bertanya, kenapa kita nggak masuk? Kenapa kita nggak masuk? Gitu. Padahal kita sudah dikatakan ini ya jalur afirmasi. Tapi kita walaupun jalur afirmasi, antara daya tampung dengan yang ada itu masih harus kita seleksi juga gitu. Oke, baik. Tapi aduan tersebut juga ada tindak lanjutnya ya Bu ya? Iya. Tentu ya. Oke, itu yang terpenting soalnya. Oke, baik. Terima kasih Bu.
sebelum ke Cilegon ini Bu, pertanyaan yang sama tapi saya sampaikan dulu nih. Kalau di Ombudsman sendiri Bu, beberapa informasi yang kami terima cukup banyak yang menyinggung persoalan verifikasi faktual dokumen-dokumen nih Bu, tentang kelengkapannya ya. Misalnya tentang keterangan tempat tinggal atau domisili atau prestasi nih Bu. Bagaimana sebetulnya upaya Dindik memberikan support dan arahan kepada sekolah baik dalam bentuk kebijakan atau lainnya untuk mencegah kecurangan dari dokumen-dokumen tersebut? Ya, sebenarnya memang kenyataannya kan ada itu terkesannya di masyarakat itu masih harus memilih sekolah itu misalnya seolah-olah sekolah favorit misalnya SMP 1 atau jadi ada juga yang berusaha dia kakaknya itu ya pindah seolah-olah pindah kakak seperti itu yang padahal setelah masuk juga dia berusaha tapi sesuai dengan ketentuan yang ada ternyata masih nggak masuk gitu. Jadi itu yang ini. Jadi memang karena pemahaman kalian masih prinsipnya pengen masuk negeri, itulah yang berlomba-lomba usaha bagaimana caranya bisa masuk negeri. Padahal kan tidak juga harus masuk negeri, swasta juga kan bagus, sama bagusnya. Lalu upaya Dindik apa Bu ke sekolah Bu? Apakah ada arahan saja atau ada semacam himbauan atau kebijakan lainnya untuk mencegahnya Bu? Gimana? Kami sudah mensosialisasikan dan juga kami kan ada timnya juga dengan Dukcapil. Ya, sebelum pelaksanaan PPDB ini, Dukcapil itu sudah mensosialisasikan juga salah satu syarat untuk masuk ini ya masuk pendaftaran ini salah satunya dilihat daripada kakak. Nah itu, jadi kalau yang tidak punya kakak agar segera membuat kakak. Tapi ya namanya masyarakat kadang-kadang kakaknya juga terlalaikan, ada yang nggak ngurus kakak gitu ya kan. Ada dan juga kakak yang diurus tapi ya pindah tempat, jadi seperti itu. Kami sudah sosialisasi kami rasanya sudah cukup ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Kadis. Iya. Iya, pertanyaan sama ke Kota Cilegon, Pak Ismatullah. Ya, pertanyaan yang sama. Bagaimana Pak? Untuk Kota Cilegon, kita memang untuk helpdesk itu sudah disiapkan dengan alamat dindikcilegon.co.id. Tetapi untuk medsosnya FB dan IG juga kita menjadi komunikasi dengan masyarakat. Dan ada yang terakhir itu untuk yang lain Kota Cilegon siapsiapppdb.com. Dan ini tiga media yang kita siapkan ini cukup efektif untuk menyerap permasalahan di masyarakat, dan sehingga PPDB sekarang itu Cilegon lancar itu dikarenakan mereka sering berkomunikasi, dan saya kepala dinas juga sering bekerja sama dengan media-media online, terus memberikan semacam sosialisasi dengan radio, sehingga harapan kita ketika PPDB dilaksanakan pada hari Selasa, itu sudah dimulai itu masyarakat sudah 1-2 hari itu sudah pada terpenuhi kuota itu. Tinggal perubahan-perubahan pergeseran memanfaatkan waktu sampai hari Kamis itu dikarenakan memang mereka terlalu paham sehingga berpindah-pindah dari donasi, pindah ke prestasi, pindah kadang juga ke perpindahan orang tua, karena memungkinkan mereka untuk mencari siasat dalam rangka masuk ke sekolah negeri. Itu yang ada di Kota Cilegon, insya Allah. Oke, baik. Ada berarti kanal pengaduannya ya Pak ya? Yang paling banyak diadukan apa Pak? Yang paling banyak diadukan tentunya tentang masalah zonasi. Dikarenakan adanya perubahan jarak, yang rumahnya dekat sekolah tapi terhitung jauh, akhirnya itu dilakukan perbaikan dengan operator sekolah yang ada, dikarenakan mungkin kemampuan masyarakat juga tidak merata. Salah satunya masalah kartu keluarga, mereka memiliki misalkan yang baru itu baru 6 bulan, ternyata yang lama sudah bertahun-tahun. Kita sarankan mereka mengganti dengan kartu keluarga yang lama,
dikarenakan yang baru itu tentunya tidak bisa terupdate, menimbulkan ditolak secara sistem. Lagi pula penggunaan untuk kartu Indonesia Pintar misalkan, ini juga tidak semua anak atau orang tua menggunakan dikarenakan faktor afirmasi ini kan berkaitan dengan dinsos, dengan pusat yang terkadang mereka memang betul-betul tidak mampu, tapi belum memiliki apa yang harus disampaikan sebagai lampiran menyatakan mereka kurang mampu seperti itu. Oke, baik. Kalau mencegah Pak, upaya pencegahan kecurangan dokumen itu Pak, apa upaya dari Dindik Pak? Untuk adanya upaya-upaya kecurangan seperti itu, kita panggil dengan diverifikasi data dengan membawa data aslinya. Sehingga kalau kita menemukan semacam ketidakjelasan atau kecurigaan, kita panggil dengan melalui nomor HP yang mereka tertulis di dalam pendaftaran PPDB, komunikasi kita lakukan, sehingga akhirnya mereka juga apabila ada kekeliruan atau kecurangan langsung kita jadikan dasar untuk ditolak masuk ke sekolah tersebut. Oke, baik. Berarti ada tindakannya ya Pak ya, verifikasi validasi tersebut ya? Ya, khususnya hari ini itu kita lakukan verifikasi terhadap data-data yang dimaksudkan tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis atas penjelasannya. Ya, baik, ke Lebak Pak. Pak Sekdis. Pak Sekdis, halo. Suaranya mungkin ke mute ya. 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 Ya, Pak Sekdis. Ada tamu diwakili oleh saya kasih SMP. Oke, baik Pak. Ya, di Ombudsman Pak, kami juga mendapat beberapa informasi kaitannya tentang verifikasi data ini. Kalau misalkan yang jalur zonasi kan bisa menggunakan SKD ya Pak ya. SKD itu paling sedikit atau minimal berapa lama Pak harus dibuatnya Pak? Kalau berdasarkan Juknis, ini yang mana Bu? Yang zonasi atau yang? Yang zonasi Bu, Pak. Terkait apanya tadi? SKD? SKD, betul. Surat keterangan domisili. Oh ya, kalau sesuai Juknis Bu, itu minimal surat keterangan domisilinya itu 6 bulan. Kalau sesuai Juknis ya, dan Permen. Maka itu ini sudah kita sosialisasikan ke satuan pendidikan dan ini dieksekusi di satuan pendidikan. Ada hal yang menurut saya ambigu, Bu. Ini mohon jadi masukan oleh ombudsman ke pusat, ke kementerian terkait dengan syarat usia, Bu. Syarat usia di SD paling tua 12 tahun. Ini paling tua. Iya, 7 sampai 12 tahun. Dia lulus berarti kan ditambah 6, usianya menjadi 18 tahun. Nah, ini kontradiktif dengan usia paling tua masuk SMP. Harusnya kalau menjadi 12 tahun di SD, maka 18 tahun masih diterima. Nah, yang di SMP di Permen itu usia paling tua 15 tahun. Nah, ini kontradiktif. Ini mohon ini membuat kami di lapangan serba salah. Diterima menyalahi aturan, tidak diterima ini anak bangsa yang harus dilayani pendidikannya seperti itu. Kemudian yang menjadi kendala kami juga diantaranya adalah di SD Bu ya, terutama di SD banyak orang tua yang memaksakan kehendaknya ingin memasukkan anaknya padahal usianya belum genap 5,6 tahun. Jadi di bawah 5,6 itu pengen masuk. Nah, sedangkan di Juknis ataupun di Permen diatur bahwa syarat 5,6 tahun itu pun untuk siswa yang memiliki kecerdasan istimewa. Harus dipenuhi dengan syarat rekomendasi dari psikiater atau setidaknya rekomendasi dari guru. Nah, ini salah satu kendala yang kami hadapi di SD. Kalau untuk yang lainnya relatif lancar. Relatif lancar. Oke, baik. Terima kasih Pak. Menanggapi yang tadi Pak yang saya sampaikan bahwa beberapa nih ombudsman menerima semacam konsultasi atau pengaduan ya Pak, informasi ke kami kalau ada
semacam manipulasi SKD tersebut, Pak. Bagaimana tindakan dari Dindik Kabupaten Lebak dalam menangani permasalahan seperti ini? Baik, sementara kami belum ada laporan itu, Bu ya. Tapi seandainya pun ada pihak lain yang komplain ke kami, maka pembuktiannya adalah membawa dokumen asli. Oke. Seandainya pun dia tidak bisa memberikan itu, kami akan cross check ke lembaga yang menerbitkannya. Kita bisa komunikasikan betul tidak nama. Halo? Ya, terputus sepertinya. Pak? Ya, terputus mungkin. Ya sudah, kita beralih dulu ke Dindik Kabupaten Tangerang lagi, Pak Ujang. Halo Pak Ujang. Ya Mbak. Ya, ya baik. Terima kasih Pak Ujang. Terputus-putus juga. Halo. Ya, halo Mbak. Gimana? Ya, sepertinya jaringannya juga kurang baik di sana ya Pak. Ya Pak, izin Pak. Kalau di Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan PPD, cuacanya agak-agak mendung nih. Ya, di Kabupaten Tangerang Pak, tentu sudah menyiapkan kanal pengaduan juga ya Pak ya? Ya. Gimana Mbak? Pak Ujang? Di Kabupaten Tangerang, apakah menyiapkan kanal pengaduan juga Pak? Halo, gimana Mbak? Mau diulang? Ya, mungkin jaringannya. Oh, juga ada posko PPDB, Mbak. Di dinasnya juga ada posko PPDB. Kemudian menyiapkan email, kalau memang adanya juga ada. Bisa disebutkan Pak kanal pengaduan di Kabupaten Tangerang apa saja Pak? Kalau memang ada permasalahan, poskonya itu poskonya ada di dinas juga ada di beberapa tempat. Kemudian dan emailnya itu ada di kurikulum Disdik Tangerang gmail.com dan juga di WhatsApp-nya itu ada 0815 750 115. Itu WhatsApp-nya. Jadi mungkin kalau sekarang mah biasanya pengaduan lebih cepat ke WhatsApp kan sepertinya ya. Jadi kalau ada pengaduan ke WhatsApp bisa kita tindak lanjuti dengan segera. Tinggal dijelaskan saja posisinya di mana. Nanti kita bisa tindak lanjuti. Oke, baik. Itu berkaitan. Baik. Siap, terima kasih Pak Ujang. Sama-sama. Ya baik, kembali ke Bu Kadis lagi Bu. Ya, Bu. Bu, ya Bu, masih membahas tentang tadi pengaduan Bu. Apabila aduan masyarakat berkenaan dengan temuan kecurangan dokumen-dokumen tersebut disampaikannya setelah lewat masa tahapan nih Bu yang ditentukan ya, apakah akan tetap diproses atau dinyatakan gugur karena lewat batas waktu atau bagaimana mekanismenya? Sebetulnya kalau untuk Kota Tangerang kita tidak pakai surat keterangan ya, jadi tidak ada surat keterangan kita untuk Kota Tangerang. Ya kita sesuai kita lihat dari Undang-Undang Kependudukan kalau nggak salah itu tidak ada lagi surat keterangan, jadi kita juga tidak untuk KK ini langsung sesuai dengan KK dengan ketentuan tanggal 31 Mei 2019 dia sudah berdomisili di Kota Tangerang, itu yang bisa masuk. Jadi untuk itu surat keterangan itu kita tidak ada. Oh, jadi tidak ada SKD ya Bu ya, surat keterangan domisili tidak. Oke. Ya. Murni pakai kakak saja berarti ya? Iya, murni. Verifikasinya? Iya.
kita kan tadi sudah dilihat kalau untuk jalur zonasi lingkungan itu kita pertama kali yang dilihat adalah zona lingkungannya itu grade-nya kalau sama RT-nya satu sekolah itu skornya 5, kalau satu RW itu skornya 4, kalau wilayah skornya 3 dan antar wilayah skornya 2. Dan selain itu kita melihat nilai baru usia dan juga urut kecepatan daftar. Itu yang kita lihat ya. Kalau untuk jalur prestasi ya, kalau jalur prestasi atau antar wilayah, kita lihatnya tidak lagi melihat zona, tapi yang dilihat adalah pertama nilai, yang keduanya adalah usia, yang ketiga urut pendaftarannya. Seperti jadi itu. Kita tidak ada surat keterangan ya. Ya, izin Bu, kalau sikap yang akan diambil Dindik nih Bu terhadap siswa yang tak terserap di sistem zonasi bagaimana Bu? Kalau yang tidak masuk ke dalam zonasi, yang tak zonasi, iya. Tadi sudah saya katakan tentu tidak bisa. Kita kan tadi ada peluangnya untuk zonasi lingkungan itu 50%. Dan antar zona itu ada 20% yang untuk prestasinya ya. Dan untuk prestasi yang punya sertifikat 5%, jadi dia masih ada kesempatan untuk itu. Jadi untuk lingkungannya ada dan juga untuk wilayahnya juga ada, antar wilayah juga kita atur. Jadi kita udah mencakup semua itu supaya karena sekolahnya kan belum merata ya, sekolahnya belum merata, jadi kita atur sedemikian rupa. Iya, baik. Mungkin bisa juga masuk ke swasta ya, tidak menutup ya Bu ya. Swasta pun saat ini masih sisanya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ke Cilegon, Pak Ismatullah. Ya, Pak. Ya, Bu. Ya, Pak, apabila aduan masyarakat berkenaan dengan temuan kecurangan dokumen-dokumen, Pak, tapi disampaikannya setelah lewat masa tahapan yang ditentukan, apakah akan tetap diproses atau dinyatakan gugur karena lewat batas waktu, Pak? Kalau pengaduan itu masih sifatnya administratif, tentunya kita akan perbaiki, Bu. Tetapi kalau sifatnya pemalsuan dokumen, itu langsung kita gugurkan, dikarenakan itu tentunya sudah niatnya kurang bagus. Harapan kita, karena pendidikan juga memberikan pembelajaran, bukan hanya untuk anak, tapi untuk masyarakat. Harapan kita, di sekolah swasta juga di Kota Cilegon tersedia mutu pendidikannya tidak kalah, sehingga mereka tidak berkecil hati, dan kami memberikan pembelajaran juga kepada masyarakat bahwa Dindik Kota Cilegon menyiapkan sekolah negeri maupun swasta dengan penyiapan, perhatian, kualitas yang tidak berbeda. Sehingga harapan kita, mereka ketika tidak masuk, kita berikan pemahaman, dan apa yang kita lakukan itu untuk memberikan semacam punishment terhadap orang yang memang tidak sesuai dengan aturan yang kita harapkan begitu. Oke, baik. Kalau di Cilegon sendiri semua wilayah sudah ada SMP-nya ya Pak, semua kecamatan, atau masih ada kecamatan yang belum memiliki SMP Pak? Alhamdulillah untuk tahun ini ada satu wilayah kecamatan yang baru kita bangun SMP 12, namun dikarenakan perizinan juga tidak mudah, kita masih filial dari SMP terdekat yaitu SMP 3. Ini di Kota Cilegon itu ada SMP 12, tapi anaknya tahun ini masih filial SMP 3, dikarenakan faktor tanah yang harusnya terbebaskan di tahun 2020 karena ada COVID-19 tentunya diefisiensikan, mungkin 2021 baru dikeluarkan lagi anggarannya, sehingga SMP 12 terpaksa tetap berjalan, tidak menggunakan fasilitas yang seharusnya, tetapi sudah kita tunjuk sekolah swasta untuk menitipkan anaknya di SMP 12 itu 2 ruangan, dikarenakan zonasinya sudah harus ada di Purwakarta. Tahun lalu ini menjadi keluhan masyarakat di Cilegon karena ada satu kecamatan yang tidak memiliki SMP,
Dan kritikan tahun lalu kita jawab dengan mendirikan SMP 12, sekalipun masih numpang di salah satu sekolah swasta, dikarenakan ada kendala dan kita sedang masa pandemi COVID-19 ini mengambil sikap setelah berkonsultasi dengan Kemdikbud, berkonsultasi juga dengan Badan Perizinan Terpadu yang ada di Kota Cilegon, dan tentunya pimpinan daerah, legislatif kita sampaikan, dan ternyata memang direstui SMP 12 berdiri dengan asumsi filial SMP 3 dikarenakan siswa-siswanya supaya tetap mendapatkan subsidi BOS pada tahun pelajaran 2020-2021. Semoga apa yang kita ambil ini maslahat untuk masyarakat, tidak menimbulkan masalah, dikarenakan ini juga niat kita untuk membantu sehingga masyarakat di Purwakarta, khususnya kecamatan di Purwakarta di Kota Cilegon tidak lagi mengeluh tentang tidak adanya sekolah negeri di kecamatan tersebut. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Ke Lebak nih, Pak. Dindik Kabupaten Lebak. Halo Pak, ke mute mungkin suaranya Pak. Ya, siap. Iya Pak. Di Lebak bagaimana Pak? Apakah semua kecamatan sudah memiliki sekolah Pak, baik SD maupun SMP, atau masih ada wilayah yang belum memiliki? Alhamdulillah di Lebak semua kecamatan itu ada yang satap, ada yang tanpa satap, tanpa ML satap, dan sudah merata sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau itu sudah ada. Tapi di kecamatan ya Pak ya? Setiap kecamatan. Oke. Untuk wilayah ada juga yang bukan di ibu kota kecamatannya Bu, seperti yang daerah Cibubur itu. Agak di pelosok gitu ya. Selama itu daya dukung untuk siswanya bagus, maka pemerintah dari Kabupaten Lebak menyediakan fasilitas sekolah di situ. Oke, baik. Tapi bagaimana Pak, bagi siswa yang tidak terterima melalui jalur zonasi, apakah ada sikap yang diambil oleh Dindik Pak? Begini Bu, terkait untuk kuota penerimaan seperti amanat dalam permen yang kita turunkan dalam perbuk, kita turunkan dalam bisnis pula, bahwasanya ketika kuota itu berlebih, di sisi lain kuota zonasi berlebih, kemudian di sisi lain kuota yang lainnya afirmasi kemudian prestasinya kurang, tidak memenuhi slot. Nah ini bisa dilimpahkan kepada zonasi lainnya, dan ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk mengakomodir pendaftar yang memang tidak diterima kalau secara aturan zonasi. Seperti itu. Secara aturannya boleh dilimpahkan persentasenya yang tidak terpenuhi kepada yang memang masih membutuhkan kuota. Oh, jadi bisa ke wilayah lain ya Pak ya, ke zonasi lain? Bisa ke zonasi, ke jalur lainnya. Ke jalur lainnya, oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini di akhir sesi, mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu terkait pelaksanaan PPDB ini sebagai closing statement-nya. Mungkin diawali dari Dindik Kabupaten Tangerang. Pak Ujang. Silakan closing statement-nya Pak Ujang. Baik, Mbak Eni, kami berharap bahwa siapkan di Kabupaten Tangerang ini bisa menjawab semua kebutuhan dari orang tua wali murid untuk bisa menyelesaikan anaknya di sekolah yang diinginkan. Tapi memang harus disadari bahwa daya tahan penerimaan atau jalur PPDB yang sedang kita lakukan pada saat ini. Memang penyebaran di wilayah kami di Kabupaten Tangerang itu cukup luas sehingga ketersediaan sekolah juga tidak merata gitu kan, juga memang harus ada kesadaran juga dari pihak orang tua bahwa bukan berarti kalau anaknya tidak sekolah di sekolah negeri itu adalah akhir dari segalanya, tidak gitu loh. Ini yang ingin kita tekankan kepada orang tua wali murid bahwa ini hanya bagian saja sebenarnya dari proses pembentukan seorang siswa. Tidak berarti bahwa kalau anak saya tidak masuk di negeri itu jadi masa depannya suram, kan tidak seperti itu gitu loh.
yang ingin kita tekankan ke para orang tua wali murid yang ada di Kabupaten Tangerang, bahwa memang kita memberikan jalur PPDB ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kami pun memang teknisnya sebenarnya kita lebih fleksibel sebenarnya. Jadi kalau misalkan ternyata di jalur afirmasi kita itu kan minimal 15% gitu ya. Ternyata begitu kita pakai dia nggak sampai 15%, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh jalur-jalur lain yang lainnya. Seperti yang tadi disampaikan Pandeglang pun sebenarnya di kita melakukan itu gitu. Jadi kami berharap ini bisa memberikan pencerahan ke para wali murid apa yang kita sampaikan, karena kita sosialisasinya sudah jauh-jauh hari di sekolah dilakukan PPDB, mereka sudah pasang poster, sudah pasang baliho gitu kan, sehingga wali murid itu bisa jauh hari menyiapkan bagaimana proses PPDB yang harus dilakukan. Dan saya berharap, kami berharap di Kabupaten Tangerang dibukanya hari ini sampai terakhir itu bisa lancar. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar untuk kebaikan kita semua Kabupaten Tangerang. Itu closing statement. Terima kasih Pak Ujang. Ya, mudah-mudahan lancar Pak Ujang sampai nanti tahapan terakhir. Ya, selanjutnya Ibu. Ya, mudah-mudahan lancar. Baik, terima kasih. Saya sebetulnya hampir sama dengan kabupaten ya. Namun yang saya ingin sampaikan, pertama untuk surat keterangan ya. Mungkin untuk surat keterangan itu mengundang sebetulnya masyarakat untuk bisa berbondong-bondong untuk membuat surat keterangan bahwa misalnya dia tidak mampu. Nah, mungkin kementerian kan kalau yang tidak mampu ataupun itu kan sudah jelas, kita sudah ada di data BDT ya, data BDT itu. Jadi kan sudah berdasarkan SK Menteri Sosial itu, jadi sudah jelas itu. Jadi kalau surat keterangan miskin rasanya menurut saya ya itu lebih banyak mengundang untuk pembuatan itu yang bisa buat minta surat keterangan dari kelurahan dan lain sebagainya. Nah itu yang agak mungkin kesulitan. Yang keduanya, memang saya menghimbau kepada orang tua, kadang-kadang masih ada pemahaman orang tua ini pengen dia nitipkan ke ini ya, pakai ada prinsipnya pakai uang bisa. Nah khususnya untuk Kota Tangerang kita sudah semuanya sudah ditransparankan. Untuk yang afirmasi pun itu sudah semuanya sudah ada di online. Kami sudah ngambil dari dinas sosial itu siapa-siapa saja namanya itu sudah ada di online. Jadi tinggal kita melalui online, jadi tidak lagi itu manual. Kecuali yang perpindahan orang tua. Kalau perpindahan orang tua kita melihat daripada keasliannya itu yang bisa kita verifikasi. Nah, jadi itu saja himbauan saya kepada masyarakat, dan juga sama tadi jangan semata-mata mau masuk negeri ya, sekolah negeri, padahal sekolah swasta itu sama bagusnya. Sedangkan sekolah swasta juga kan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Contohnya dia juga dapat BOS dan juga dapat dari APBD ya kan. Jadi sama aja ininya. Tapi masyarakat image-nya masih mau masuk sekolah negeri. Nah itulah yang mungkin kita berangsur-angsur mungkin ya menjadi kewajiban kita semua. Kan itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu Kadis Pendidikan Kebudayaan Kota Tangerang, Ibu Masiyati Yulia. Selanjutnya Pak Kadis dari Cilegon, Pak Ismatullah. Ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Ya, untuk closing statementnya saya seirama dan seide dengan Bapak Kepala Dinas dari Tangerang maupun Pandeglang dan Lebak, kira-kira bahwa di Kota Cilegon juga sudah
kita bangun sekolah-sekolah swasta yang tidak kalah bermutunya, sehingga apabila nanti orang tua tidak terima di sekolah negeri, pada akhirnya juga tetap akan kita berikan perhatian yang sama. Karena di Kota Cilegon itu guru honor di sekolah negeri dan swasta tetap kita berikan tunjangan dari pemerintah daerah, tunjangan profesi guru juga kita berikan sesuai dengan haknya, sehingga kita akan meratakan mutu negeri dan swasta, sehingga mereka apabila tidak diterima di sekolah negeri, tentunya juga di sekolah swasta akan sama bermutunya insya Allah. Dan untuk koordinasi, kami melakukan adanya koordinasi antara sekolah swasta dan negeri ini supaya limpahan dari sekolah negeri itu dapat diterima di sekolah swasta sekitar. Dan di Kota Cilegon ini kan ada stakeholder lain pendidikan itu, yaitu Kementerian Agama. Kita juga bekerja sama sehingga mereka yang tidak diterima bisa saja sekolah apakah di MTS, apakah di Aliyah yang memang tersedia di Kota Cilegon, sehingga kalau mereka tidak diterima di sekolah negeri, banyak alternatif yang pada akhirnya juga mereka tidak perlu khawatir. Dan Kota Cilegon bertetangga dengan Serang, Kota Serang, artinya banyak juga sekolah terdekat yang juga sama bermutunya. Ini menjadikan pilihan kepada wali murid khusus dari Kota Cilegon untuk menyekolahkan putra-putrinya. Insya Allah semuanya akan dijamin bermutu, gurunya profesional, kinerja bagus, dan mutunya akan kita jaga lebih baik lagi. Terima kasih kepada seluruh peserta. Baik, terima kasih Pak Kadis. Ya, dan terakhir dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, Pak, bisa disampaikan closing statement-nya? Siap, terima kasih Bu. Yang pertama adalah bahwa pada dasarnya pendidikan itu adalah hak seluruh anak bangsa. Jika siswa tidak bisa menjangkau sekolah, maka sekolah harus dapat menjangkau siswa. Yang kedua, bahwa PPDB zonasi itu harus ditindaklanjuti dengan pemetaan guru, karena ini tujuan meratakan dari sekolah. Ini harus wajib. Yang ketiga, merubah mindset masyarakat tentang sekolah favorit. Ini ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan sosialisasi dan kerja keras yang kuat dari kita semua. Saya memprediksi insya Allah setelah pelaksanaan 3 tahun pelaksanaan zonasi ini, masyarakat mulai sadar dan tidak lagi berebut untuk masuk ke sekolah favorit, tapi mindsetnya berubah untuk memasukkan anaknya ke sekolah terdekat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ismatullah MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Ujang Sudiartono, STMT, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang. Terima kasih Pak Ujang. Sama-sama, Bu Sama. Iya, terima kasih. Dan Ibu Masyati Yulia, SHMAP, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang. Terima kasih, Bu. Semoga sehat selalu. Dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, terima kasih, Pak. Sama-sama, ya. Bu. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam setiap pekerjaannya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sedulur Ombudsman di Facebook Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Saya Eni Nuraini, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima